Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa 'alaika bil mubadirah atau bil mubadarah bis sholati awwalal waqti. Ini fasal menekankan kita untuk bagaimana bersegera sholat di awal waktu, menekankan kita jaga sholat di awal waktu. Awal waktu itu seperti apa bentuknya? Bihaitsu la yu'adzin mu'adzin likulli maktubah illa waqad tawaddu'ta. Prakteknya mu'adzin belum azan kita sudah ambil air wudhu. Nah itu masuknya cepet-cepet jaga sholat awal waktu. Muadzin belum azan sudah ambil air wudhu, datang ke masjid. Nah itu. Jadi kalau orang itu bisa duduk di masjid sebelum azan, kalau dibiasakan seperti itu, cahaya wajahnya nanti di akhirat seperti matahari. Nah, kalau azan sampai masjid bulan, ya. Kalau komat sampai masjid, bintang masih ada. Habis komat sampai masjid baru nggak kelihatan. Kalau udah bubar dapat fadilahnya jamaah 20 derajat. Wallahu a'lam. Ya. Kalau nggak bisa bagaimana? Fa'ilam taf'al dalik, ya. Ya minimalnya jangan sampai udah dengar azan belum persiapan, ya. Jadi kalau udah dengar azan tuh langsung persiapan, ya, itu udah masih bisa dikatakan orang itu cepet-cepet untuk berangkat shop awal, ya. Nabi mengatakan fadlu awalil waqti ala akhirihi ka fadlil akhirah ala dunia. Karena fadilahnya, keutamaannya awal waktu melebihi akhir waktu itu seperti akhirat sama dunia, ya kan. Kalau dunia kan kata Nabi itu nggak ada nilainya walaupun hanya dibandingkan dengan sehelai sayap nyamuk, ya. Bahkan akhirat waktu semenit saja yang kita gunakan untuk taat kepada Allah, cari ridho Allah, bisa untuk membeli surga, nggak ada bandingannya. Wallahu a'lam, ya. Nabi juga mengatakan awalul waqti ridwanullah. Kalau kita mengambil awal waktu dapat ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu apa? Cintanya Allah, ya. Berarti kalau kita awal waktu dicintai oleh Allah, ya. Wa akhiru afwullah. Akhir waktu dapat pengampunan dari Allah. Ya bagus semuanya, ya. Tapi kalau disuruh milih dapat ampunan apa? Dapat ridho Allah. Ridho Allah. Kalau ampunan dari Allah mesti sebelumnya didahului berbuat dosa, kesalahan. Ya karena memang salah, wong disuruh awal waktu malah enggak, malah lambat-lambat sampai ketemu akhir waktu, sehingga dapat ampunan dari Allah. Untung-untung masih sholat berjamaah itu. Wallahu a'lam. Wa 'alaika bil muhafadzah 'ala sunan. Kemudian ditekankan lagi untuk kita itu menjaga sunnah-sunnah rawatib, ya, qobliyah sama ba'diyah, jangan sampai ditinggalkan, ya. Ya ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, itu harus kita kerjakan, ya. Qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Ada yang mengatakan qobliyahnya 2, ba'diyahnya 4. Macam-macam. Qobliyah asar 4, ba'diyah maghrib 2, kemudian ba'diyah isya 2, kalau mau sempurna 4, ya. Banyak, ya, riwayat-riwayat itu qobliyah ba'diyah dijaga, ya. Wallahu a'lam. Wahdhar an tata'ahhala bitarki syai'in minha.
Jangan sampai kita itu ada unsur ta'ahul, ya, atau tasahul bahasanya, ya, meremehkan atau seakan nggak menghiraukan, ya, habis sholat bablas langsung nggak ba'diyah dulu, ataukah datangnya telat di rumah udah nggak qobliyah, sampai masjid juga apalagi nggak ketemu qobliyah. Nah ini kalau bisa dihindari, kita jaga qobliyah ba'diyahnya. Wa ma fataka min li udhrin fabadir bi qadha'i. Kalau memang ada uzur meninggalkan qobliyah ba'diyah, boleh diqadha. Ya, nah, kayak sholat asar qobliyah tadi kok nggak sempat, boleh diqadha ba'di asar, sholat asar kita qadha, ya. Qobliyahnya dilaksanakan setelah lepas sholat asar, boleh, nggak apa-apa. Maka kalau umpama ada orang lepas sholat asar kemudian apa sholat ba'diyah, nah, itu mungkin dia tadi kelewatan qobliyahnya, ditaruh di ba'diyah asar, itu boleh. Mengqadha sholat sunnah itu diperbolehkan, malah dianjurkan kalau memang sudah istiqomah. Kayak qobliyah subuh kadang-kadang telat, ya, tapi ida istiqomah, maka umpama kita nggak sempet, ya, kesiangan, maka boleh kita qobliyahnya ditaruh setelah ba'diyah, ya, boleh, ya, setelah ba'diyah, setelah sholat subuh itu di waktu ba'diyah. Wa alaika bil khusyuk fi sholati, kemudian diperhatikan khusyuk kita, ya, jaga betul, usaha betul untuk bagaimana di dalam sholat kita itu khusyuk. Ada istilah khusyuk, ada sholat istilahnya khudu, ya. Kalau khusyuk itu urusannya hati, ya. Kemudian kalau khudu itu anggota badan sing anteng, ya. Ya, jadi itu semuanya dijaga. Antengnya anggota badan, tangan, itu menunjukkan kalau hatinya juga anteng, ya. Maka Nabi ketika ada sahabat yang megang-megang jenggot kayak Pak Warna itu mesti hatinya nggak khusyuk. Ya, kalau sholat jangan megang-megang jenggot, itu nunjukin hatinya, ya. Ataukah yang lain sebagainya, ya, pokoknya wong megang jenggot aja dikatakan mesti hatinya nggak khusyuk. Ya, yang lain juga perbuatan apapun yang membuat khusyuk hilang dihindari, ya. Wa hudurul qalbi, ya, kemudian hatinya juga dijaga. Jangan hatinya praktek sholatnya iya menghadap ke kiblat, tapi hatinya nggak hadir, ya. Jasadnya hadir, hatinya juga hadir, ya. Kayak begini kan kadang-kadang jasad kita di sini tapi pikirannya entah kemana. Berarti kan wujudul keadamihi, ada istilah begitu, wujudnya seperti nggak wujud. Ya, Mbak Jahuli, pikirannya kemana? Ya, bisa jadi itu wujudul keadamihi, adanya dia seperti nggak ada, ya, pikirannya ngalor itu nggak tahu kemana. Nah, jadi ketika sholat, ya hadirkan hatinya, ada di situ, ada dalam sholat, ya. Baca watahsinul qiyam, ya, berdirinya disempurnakan, dibaiki, jangan doyong kanan, doyong kiri, bungkuk terlalu tegak, wis nggak karuan, yang anteng, ya. Kemudian tertilu kiroah, bacaannya juga dibenahi ketika sholat, ya. Antara dho dibedakan, za sama dho dibedakan, ta sama to harus beda, ya, sa, sya, sa. Nah, itu tertilu kiroah, dibedakan. Jangan dipukul rata semuanya, za sama za sama aja, ja semuanya, itu nggak boleh, ya, bisa merusak artinya. Belajar watadaburuha, ditadaburi, diangan-angan maknanya, ya. Maka ketika kita sholat bisa merasakan atau mengetahui makna apa yang kita baca, akan menambah fokus atau konsen kita di dalam sholat. Ketika kita nggak tahu artinya apa yang dibaca itu apa, ya, pantas kalau pikirannya ngerambiang kemana-mana. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Artinya apa itu? Nah, itu kalau bisa
mengetahui artinya lebih akan menghayati sholatnya, khusyuk akan dia peroleh ya. Wa itmamur ruku' sujud, rukuknya sujudnya disempurnakan ya. Jangan terlalu bungkuk sampai melebihi batas ruku' ataukah malah nggak sampai batasan ruku' ya. Jadi ruku' yang sempurna bagaimana ya, punggung itu rata ya. Kepala juga diratakan dengan punggung. Jangan dengak, jangan terlalu kepalanya ke bawah. Sempurna banget ya. Sehingga kalau umpama ditetesi air itu tidak akan ngalir atau tumpah jatuh, enggak. Kemudian wal muhafadhu ala sunan wal adab ya. Sunnah-sunnahnya sholat dijaga, adabnya dijaga. Sunnahnya sholat iya, abad sama hayat sudah dijaga, tapi kadang adab di dalam sholat tidak dijaga. Pakaian asal ketemu kaos berangkat sholat, bajunya entah kemana berangkat sholat ya. Kan sunnah, bantahnya ya kan sunnah ya, kan boleh, kan sah, yang penting tutup aurat iya, tapi kamu nggak sopan gitu loh ya. Maka ketika sholat dibedakan sama kondangan. Ketika sholat ya pakai yang polos lah ya, jangan yang batik ya. Kalau kita kondangan pakai polos juga malu. Begitu juga ketika kita sholat pakai batik kayak kondangan juga harus malu kepada Allah. Jadi ada apalagi yang norak pakai kaos bola dipakai sholat jamaah, ada gambar tengkorak dipakai sholat jamaah. Ini kasihan yang belakang, apalagi tulisannya penuh punggungnya ya kan ya, akhirnya sholatnya bukan baca Al-Fatihah malah baca tulisan di punggung. Kan repot kalau begitu. Nah itu dijaga ya, wallahu alam ya. Adabnya ketika sholat dijaga ya. Wal ihtilas amma yujibu nukson fi sholat, apapun yang bisa mengurangi pahala sholat itu dihindari ya. Kemudian yang terakhir, fa innaka idza fa'alta dzalik, kalau memang kita bisa sempurna melakukan sholat sunnah dan rukunnya apapun adabnya kita jaga, kharajat sholatuka baindu musfirah ya, maka sholat itu akan keluar dengan rupa yang putih yang bagus, dan sholat itu akan berdoa kepada Allah, hafadzakallah, semoga Allah menjaga kamu. Sholat yang kita kerjakan itu akan mendoakan kita, hafadzakallah, semoga Allah menjaga kamu, kama hafadzani, seperti engkau telah menjaga aku. Tapi kalau sholatnya ngasal ya, maka sholat itu kharajat sauda mudlimah, sholat itu akan keluar rupa hitam yang legam ya. Dan sholat akan mengatakan dhayya'akallah, semoga Allah menyia-nyiakan kamu ya, seperti halnya kamu telah menyia-nyiakan aku. Nah ini repot kalau kita sudah sholat ya, tapi malah kita didoakin oleh sholat yang kita kerjakan buruk seperti ini, kan naudzubillah ya. Dan juga perlu diperhatikan ketika sholat itu kita nggak lepas dari godaan setan, laknahullah ya. Dan setan tuh seneng ya, harisun ala ayyushghilal mu'min inda sholatihi, ketika sholat seneng banget untuk menyebutkan seorang itu bagaimana lupa dengan sholatnya ya. Sehingga ketika dia baru masuk sholat saja, apapun yang sebelum sholat nggak ada dalam benak masuk semuanya ya. Ini bagian daripada kerjaannya setan itu ya. Diingatkan apapun urusan-urusan dunia yang nampaknya nggak penting jadi penting ya. Nah ini kerjaannya setan, sehingga kita itu oleh ulama dianjurkan sebelum sholat itu sempatkan baca qul a'udzu birabbin binnas, itu dibaca. Di antara maksud tujuannya adalah tahassunan minasyaitonir rajim, menjaga kita dari bisikan syaitan ketika sholat. Maka kita berharap kepada Allah semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari ketidakkhusyuan di dalam sholat. Al-Fatihah.